Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan lil mu'minina wa ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beribadah hingga saat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang semoga bermanfaat bagi kita semua, yakni kewajiban kita adalah berdakwah. Kita seorang muslim, kita diwajibkan untuk menyampaikan ajaran agama Islam, berdakwah. Dakwah di sini tidak mencakup cuma ceramah-ceramah saja, tapi dakwah bisa dengan berbagai cara. Contoh, bilhal, dengan kegiatan. Kita ambil contoh Muhammad Salah. Muhammad Salah berdakwah dengan bermain sepak bola, bermain di klub Liverpool, menjadi tim kebanggaan Liverpool. Beliau merupakan pemain yang terhebat, tersohor, yang berasal dari Mesir, yang namanya memuncak dan menjadikan rakyat Inggris banyak yang masuk Islam gara-gara Muhammad Salah. Dakwah yang kedua caranya dengan bil qalam, dengan pena, yakni dengan menulis kitab-kitab. Di sini menyampaikan dakwah yaitu dengan menulis karangan-karangan tentang Islam, karangan-karangan yang berbau dengan Islam, yaitu dengan menyampaikan, diperjualbelikan bukunya itu. Ada yang berbentuk majalah, ada yang berbentuk buku, ada yang berbentuk pelajaran, ada yang berbentuk secara online, masih banyak lagi. Yang ketiga, bil lisan, yaitu dengan ceramah. Dan cara ini banyak yang dilakukan oleh para pendakwah-pendakwah yang tersohor, seperti Adi Hidayat, Abdul Somad, Ustadz Bahtiar Nasir, dan masih banyak lagi. Dan ustadz-ustadz tersebut menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam karena mereka sadar bahwa kami sebagai umat Islam memiliki kewajiban untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Satu ayat, meskipun kita hanya bisa satu ayat, tetaplah kita sampaikan, karena itu sungguh bermanfaat bagi kita semua. Pahala kita akan menjadi pahala amal jariyah, pahala jariyah apabila kita menyampaikan. Kalau yang kita sampaikan itu menyampaikan orang lain, dan selanjutnya akan menjadi pahala jariyah. Dan apabila kita
kita sadar atas kewajiban untuk berdakwah, maka umat Islam akan berjaya di masa depan. Umat Islam akan menjadi umat rahmatan lil alamin, agama terbesar yang di dunia ini. Maka dari itu, kita sebagai santri, sebagai umat Islam, kita harus berdakwah sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke desa-desa. Seperti Muhammadiyah ada ranting-ranting Muhammadiyah, maka kita terjun ke ranting-ranting Muhammadiyah, kita terjun ke desa-desa, kita terjun ke pelosok-pelosok negeri. Kita harus menyampaikan ajaran agama Islam. Masih banyak orang-orang yang awam tentang agama. Maka dari itu, kita harus menyampaikan ajaran-ajaran Islam sampai ke pelosok negeri. Kita harus sadar atas kewajiban ini. Kita umat Islam punya kesadaran, punya kewajiban atas penyampaian agama Islam ini. Oleh karena itu, maka kita harus berusaha, kita harus menuntut ilmu, kita harus banyak belajar tentang agama Islam. Kita harus tetap semangat, kita harus punya spirit, kita harus punya wawasan yang luas. Oleh karena itu, demi kejayaan umat Islam ke depannya, maka dari itu kita harus banyak belajar, perbaiki akhlak. Karena kita harus menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat tasakkur adrim. Syukran ala ihtimamikum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.